Ya, Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sebentar ya. Baik, kali ini kita akan masih membahas tetap tentang sistem persamaan nonlinear ya. Cuman kan kalau di minggu lalu kita udah membahas dua metode ya, yaitu regulasi falsi sama metode bisection ya. Nah, sebenarnya ada berbagai macam cara. Nah, kita akan pelajari cara yang lebih populer dan lebih cepat, yaitu menggunakan metode Newton sama metode apa ya namanya metode secant ya. Nah, di sini ini ada algoritma metode Newton ya. Nah, di algoritma metode Newton ini eh, sebenarnya prinsipnya seperti ini ada. Jadi kita ingin mencari xn barunya atau iterasi x iterasi berikutnya itu dari fungsi yang sebelumnya dibagi sama fungsi apa nih, fungsi turunan dari yang sebelumnya kita kurangi dengan eh, x yang sebelumnya. Jadi ini ya x yang ini x yang terbaru ya, ini x yang iterasi berikutnya itu sama dengan x yang lama dikurangi dengan hasil fungsi dari x yang lama dibagi dengan fungsi turunannya. Nah, itu adalah algoritma Newton ya. Prinsipnya dari mana dia mendapatkan prinsip seperti ini ya? Nah, itu bisa kita dapatkan. Saya ambil contoh, ada perumpamaan seperti ini ya. Ini ada sebuah gambar ya, saya dapatkan dari YouTube ini. Jadi dia itu prinsipnya adalah bentar. Nah, prinsipnya itu dia mengambil gradien ada deh ya. Misalnya saya nah ini dia ambil dari gradien. Dia tentukan sebuah titik sembarang dulu ya. Nah, setelah itu dia cari gradiennya ada deh. Nah, dia cari gradiennya tiba di titik ini. Titik ini nanti jadi x baru. Bikin lagi titik fx-nya. Nah, sampai akhirnya bentuk gradien seperti ini ya. Saya ulangi lagi ya tentang bagaimana ini. Nah, ini dia ada sebuah x baru. Nah, dia cari fx-nya. Nah, dia tentukan gradiennya di sini sampai dia memotong sumbu x di daerah mana ya. Terus seperti ini dia cari gradiennya. Nah, sampai akhirnya dia ketemu di sini ada di ini kan akar penyelesaiannya ini, yaitu x sama dengan 0 ya. Bentar ya. Bentar. Nah, sampai dia ketemu di x sama dengan 0 ini. Ini kan bukan x sama dengan 0, maksudnya fx-nya sama dengan 0 di titik mana dia ya. Nah, ini yang kita cari dengan menentukan errornya. Error yang paling kecil itu adalah ketika fx-nya itu mendekati 0 ya. Entah itu lebih besar dari 0, min 0,001 atau dia itu lebih kecil dari 0,001 ya. Nah, ini jadi dia ambil dari awalnya di sini, dia cari gradiennya, ketemu di titik ini ya. Ketemu di titik ini dia cari fx-nya lagi, cari gradiennya lagi. Nah, akhirnya sampailah dia di titik penyelesaiannya. Itu adalah metode secant ada apa? Metode Newton ada deh ya. Oke, saya kembali lagi ke laptop ada deh ya. Nah, cuman di sini ada sebuah permasalahan. Oke, sebentar. Nah, kalau dia itu cari gradien ya, dia itu cari apa? X baru kan tadi disebutkan bahwa x baru itu adalah berasal dari titik potong antara sumbu x dengan gradiennya ya. Nah, gradien kan rumusnya adalah f turunan x gradien itu ya. Kalau ada adik masih ingat kalkulus yang di semester 2, ketika kita itu ingin mencari gradien sebuah titik ya, maka gradiennya itu adalah f absennya tadi. F absen p n-1 ini. Nah, makanya karena gradien itu adalah fungsi turunan dari f-nya ya. Ini kan fungsi turunan nih. Nah, maka kita si Newton-Raphson ini dia akhirnya menciptakan rumus supaya komputer itu bisa mencari titik persamaan apa namanya? Akar penyelesaian dari persamaan nonlinear ya. Cuman di sini ada deh ya, ada sebuah permasalahan lagi ada deh ya. Permasalahannya adalah f absen ini ada deh. Seperti saya bilang di pertemuan pertama ya,
komputer itu tidak bisa mengerjakan kalkulus tanpa ada program khusus ya, tanpa ada program khusus. Nah, di sini ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh komputer ya. Kalau ini bisa komputer ya. Ini juga bisa nih fpn-1. Nah, kalau ini dia disuruh mencari turunan, itu komputer nggak bisa ya. Seperti saya bilang di pertemuan berikutnya, komputer itu sebenarnya nggak bisa mengerjakan kalkulus ya, kecuali ada program khusus. Nah, ini ada suatu kalkulus nih, yaitu turunan. Coba aja kamu kasih komputer, misalnya dikasih suatu persamaan ya, x kuadrat min 2x plus 8 ya. Terus lalu dia disuruh cari ininya, ada disuruh cari turunannya. Ya kalau komputer biasa ya bingung, kalau nggak ada program numeriknya dia bakal bingung. Nah, ini akan menjadi masalah nih kalau menggunakan algoritma metode Newton ya. Newton ini cocok untuk dikerjakan oleh manusia karena manusia itu bisa mengerjakan ini nih, f absen turunan ya. Cuman ya kalau manusianya agak malas-malas dikit ya, ya dia bakal susah juga untuk menurunkan ini, walaupun dia bisa ya, cuman malas saja ya. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, kalau gitu metode Newton ini nggak bisa dong langsung dibuat di komputer ya, nggak bisa karena ada ini nih, f absen. Komputer itu membutuhkan program khusus agar dia itu bisa memecahkan f absen ini. Nah, caranya gimana? Nah, akhirnya muncullah suatu metode baru yang kita kenal dengan metode secant ya. Nah, secant itu sebenarnya transformasi dari ini, ada transformasi dari metode Newton untuk menyelesaikan ini nih, menyelesaikan f absen ya. Nah, akhirnya f absen itu oleh si secant diterjemahkan menjadi ini. Nah, ini nih ya, xn min 1 dibagi fxn min fxn min 1 ya. Nah, ini nih f absen itu ya, awalnya f absen itu yang tidak bisa dikerjakan oleh si komputer itu dia definisikan jadi seperti ini nih. F absen itu apa sih? Gradien itu apa ya? Gradien itu adalah, atau f absen itu ya, adalah selisih antara selisih antara fxn min 1 ya, f sebelumnya dengan yang sesudahnya dibagi sama x sesudahnya dikurangi x sesudahnya. Itu adalah f absen x ya. Cuman kalau di kalkulus ya, di semester 2 kemarin dijelaskan bahwa limitnya itu harus sama dengan 0. Nah, itu kalau di kalkulus ya. Karena di sini itu dia nggak bisa, komputer itu nggak bisa f absen ya, nggak bisa f absen seperti ini. Nah, akhirnya si secant itu mencoba memodifikasi, kecerdasannya dipakai ya. Akhirnya dia f absen x sama dengan selisih antara fx dibagi sama selisih antara xn min x1. Nah, ini kan rumusnya gradien ya. Nah, itu gradien itu kan sama dengan f absen x. Nah, ini dia pakai seperti ini. Dia nggak memperhatikan lagi limit. Kalau di kalkulus kan limitnya harus 0 ya, f absen itu ya, limitnya harus 0. Nah, kalau ini nggak memperhatikan lagi limit si secant ini. Yang penting komputer bisa mengerjakan f absen x. Nah, itu ya. Nah, akhirnya setelah itu dia modifikasi, setelah ketemu xn pn-1 min fn-1 dibagi f absen pn-1, akhirnya setelah tahu ini pendefinisiannya di komputer ya, dinomorkan f absen ini. Nah, akhirnya dia ketemulah rumus ini nih, bahwa x yang terbaru itu sama dengan x lama dikurangi hasil dari perkalian antara fxn dibagi xn min 1 dibagi fxn min fxn min 1 ya. Oke, daripada bingung ya, kita langsung menuju ke ke Excel-nya ya. Oke, ini algoritmanya ya. Oke, kita langsung ke Excel-nya. Nah, ini ada Excel. Nah, misalnya saya membuat suatu fungsi ya, fungsinya itu ini ada dek. Bentar ya. X kuadrat min 13x ditambah 30. Nah, ini ya, x kuadrat min 13x ditambah 30 ya. Nah, akar persamaannya saya buat di sini adalah, bukan ya, ini kalau metode analitis, kalau pakai metode analitis ya. Kalau pakai metode analitis itu ketemunya adalah akar persamaannya itu ketemunya seharusnya 10 dan 3 ya. Kalau pakai metode analitis. Kalau pakai kalkulus biasa ya, kalau pakai kalkulus biasa ketemunya itu adalah
X sama dengan 10 dan X sama dengan 3 adik-adik ya. Oke, misalnya tadi fungsi secant tadi saya masukin di sini nih, saya kopikan ke sini ya. Lalu kita coba lihat di sini ya. Nah, langkah pertama adik-adik ya, langkah pertama itu adalah adik-adik di sini tentukan sebuah bilangan ya, tentukan sebuah bilangan satu aja ya. Nah, di sini misalnya acak nih, boleh terserah adik berapapun nilainya ya. Bedanya sama bisection ini apa adik? Bisection sama regular falsi itu kita harus untuk mencari akar persamaannya kita harus tentukan dua titik acak, bahkan ditentukan satunya harus membuat positif, satunya harus membuat negatif ya. Regulasi falsi juga sama. Untuk mencari akar penyelesaiannya kita harus apa nih? Harus menentukan dua buah titik. Satunya harus membuat positif, satunya harus membuat negatif ya. Nah, sekarang kalau si Newton sama si secant ini ya, kalau si secant ini kita hanya menentukan satu titik aja, satu titik sembarang, mau pembuat positif mau pembuat negatif terserah ya. Bahkan makanya ini yang paling populer ya, kita tentukannya sembarang. Nah, misalnya di sini saya pakainya C-nya aja deh ya. Ini kan ada 30 ya. Misalnya saya gunakan aja, acak aja 30. Oke ya. Nah, sekarang kalau sudah kita masukin ke sini. Berarti fungsinya berapa nih? X kuadrat ya. Oke, ini kita kalikan kuadrat. Setelah itu kita kurangi sama 13x ya. 13 kali B4, oke. Ditambah sama 30 ya. Oke. Nah, hasilnya ketemunya 540. Nah, ini adalah selisih dengan yang sebelumnya. Karena ini enggak ada selisihnya ya, ya kita kosongi aja nih, enggak apa-apa ya. Ini kita kosongi aja karena kan sebelumnya ini enggak ada ya. Nah, sekarang yang xn berikutnya, untuk yang iterasi kedua ini ada aturannya ada deh ya. Itu kita tentukan aja titik sembarang, tapi supaya baku ya. Supaya baku kita buat ini selisihnya aja, selisihnya dengan min 1. Misalnya kita buat ini adalah ini 29 ya. Dari 30 min 1 29, atau misalnya kita buatin aja ya, ini kurangi 1. Oke, seperti ini. Nah, kita masukin juga nih hasil yang ada di sini. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu berikutnya kita masukin di sini xn min xn min 1. Berarti antara pengurangan antara ini ya dikurangi sama atasnya. Oke. Yang ini adalah hasil pengurangan antara ini ya dikurangi sama atasnya. Oke ya. Nah, ini kalau ibaratnya kita mau bikin software numerik, kita belum ada duelnya di sini ya. Nah, duelnya baru di iterasi ketiga ya. Duelnya itu ya. Kalau misalnya adik-adik nanti mau bikin, ada yang kedapatan dapat program apa? Program apa nih? Program secant ya. Nah, berarti duelnya ada di iterasi ketiga ya. Iterasi pertama sama kedua kita manual dulu ya. Nah, iterasi ketiga ini berarti kita masukin ini adik-adik. Masukin rumus ini nih. Ya. Berarti ini iterasi ketiga itu sama dengan xn ya. Xn itu berarti ini yang sebelumnya, terus dikurangi sama dikurangi sama fxn ini ya. Oke. Dalam kurung tapi lalu kita kalikan dia dengan xn min x min 1 ya ini ya. Oke. Lalu kita bagi dengan ini fxn min fx min 1 berarti yang ini. Nah, ini ya. Oke, sebentar. Ini kayaknya nggak perlu, ini juga nggak apa-apa nih. Nah, seperti ini ya, kita enter. Nah, akhirnya muncul xn yang baru seperti ini ya. Oke, yang berikutnya yang ini kita drag aja ke bawah. Oke, setelah udah semua seperti ini, baru kita sorong ya. Ini kan udah lengkap nih di sini ya. Kita sorong sampai, oh ya, errornya kita tentuin dulu ya. Error supaya loopingnya berhenti. Misalnya errornya saya tetepin aja menjadi kurang dari
0,0001 deh. Oke, saya banyakin deh ya, kurang dari 0,0001 ya. Nah, error ini ada adik ya, kemarin muncul pertanyaan nih, Pak, kalau misalnya min 0,001 gimana Pak? Ya, jadi error itu mendekati 0 ya. Jadi prinsipnya itu error itu mendekati 0. Jadi kalau kita ibaratkan di sini, saya jelaskan tentang error dulu ya. Bahwa error itu adalah misalnya ini ada min 0,0001 ya. Ini kan minus ya. Maka dia itu diantara ini ada D. Nah, begini jadinya. Oke ya, paham ya? Jadi supaya tidak muncul pertanyaan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi error itu kalau kurang dari 0,001 itu artinya adalah min kurang dari min 0,01, lebih besar dari min 0,01 tapi lebih kecil dari 0,01. Ini kan 0 ya. 0 cuman karena numerik itu nggak bisa mendekati 0 secara pasti. Nah, kita bikin errornya. Error yang ditoleransi ya, yaitu errornya itu harus diantara ini min 0,001 sama 0,001 ya. Oke, nanti kalau masih bingung boleh tanya lagi via WhatsApp ya. Oke, nah kita cari nih, kalau udah seperti itu baru kita looping pakai while, do while ya. Kalau pakai Python dan Java ya. Oke, kalau sudah kita looping dia. Nah, dia berhentinya di mana nih? Kita cari berdasarkan fxn-nya ya. Oke, berhentinya di sini nih. Nah, ini berhenti nih dia ya. Karena ini kan masih lebih besar, fxn-nya kan masih lebih besar dari 0,01 ya. Nah, begitu sampai di sini ini sudah 0,1 kali berapa nih? 1 kali 10 pangkat min 6 artinya ini ya. Kalau kita jabarin. Nah, itu kan 2 kali 10 pangkat min 06. Nah, dia berhentinya di sini. Ini kalau mau tanya, ini kalau di Excel ketemunya begini Pak. Nah iya, ini artinya adalah 2, kali 10 pangkat min 6 ya. Saya ulangi lagi, kalau seperti ini itu sama dengan 2, 10 pangkat min 6. Kira-kira lebih kecil dari ini gak? Lebih kecil ya. Ini kan 1 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini adalah 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Kalau pangkatnya min ya pasti semakin dia besar semakin dia kecil ya. Semakin besar pangkatnya kalau min ya 10 pangkat min 6 gitu ya, semakin besar pangkatnya berarti dia semakin kecil ya dibandingkan dengan ini. Nah, akhirnya kita ketemu jawabannya ini tadi. Nah, ini misalnya saya kasih warna apa nih enaknya ya. Nah, ini jawabannya. Berarti kalau pakai metode numerik ternyata jawabannya tepat ya. Akar persamaannya berapa ini? Akar persamaannya ketemunya adalah X sama dengan 10. Wah, itu ya. Oke, kita coba satu lagi ya, adik-adik. Satu lagi. Misalnya saya bikin di sini, ini saya ganti jadi sebentar. Ini jadi 17. Lalu ini jadi 72. Misalnya seperti ini ya. Kalau pakai metode analitis, itu akar persamaannya ini adalah X sama dengan 9 sama X sama dengan 8. Ini kalau kita pakai metode analitis ya. Errornya tetap sama aja ya. Nah, sekarang ini kira-kira X-nya berapa? Ya, kira-kira ya. Nah, ini di sini misalnya, oke, kita kembali lagi ke sini. Kita hapus lagi ini ya. Misalnya kita selesaikan ini. Oke, misalnya kita xn-nya terserah deh ya. Tapi kalau saya sih biasanya kalau pakai secant ini saya buat suku terakhirnya aja ya supaya lebih mudah. Misalnya 72. Boleh ya. Ini terserah nih bilangannya. Mau kalian ini 40 juga boleh ya. Terserah aja. Tapi kalau biasanya kalau standar, biasanya kalau ada jadi pemrogram numerik ya, maka yang ini itu kita samakan dengan bagian C-nya, bagian akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita bikin lagi ya. Berarti ini kita masukin min ya 17
dikali ini lalu ditambah sama 72. Oke. Nah, sini kan ini ya, ini kita belum isi karena dia belum ada X sebelumnya ya. Nah, yang berikutnya ya misalnya ini boleh aja, terserah ya, tapi kalau saya standar aja. Standar saya adalah ini kita kurangi 1 aja ya, tentuin 2 iterasi berikutnya. Nah, kalau sudah ini kita masukin lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau begitu ini sama dengan ini kurangi ini ya. Nah, terus yang ini juga adalah sama dengan ini kurangi dengan ini. Nah, ini baru manual ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke while-nya ya. Kita baru masuk ke iterasinya. Nah, iterasinya ya tadi kita masukin ini, berarti ini sama dengan ini ya. Kita kurangi dengan dalam kurung apa nih? fxn ya, fxn-nya ini dikali sama xn min xn min 1, berarti ini dibagi sama ini. Oke ya. Udah, kita enter. Nah, turun ke 40 ada deh ya. Ya udah, setelah itu ini kita masukin aja dari sini ke sini. Kalau udah baru kita sorong ya. Sampai errornya adalah ini, ada deh. Kurang dari 0,001 kurang dari 0,01 ya. Nah, kemarin ada pertanyaan ya di WhatsApp seperti ini. Apakah harus kurang dari 0,01 ya? Jawabannya enggak ya. Ini ya ringnya ini. Jadi mendekati 0 itu harus dari negatif sama harus dari positif ya. Bisa dari negatif, bisa dari positif. Kalau kamu dari negatif itu adalah lebih besar dari minus 0,0001. Tapi kalau kamu lebih kecil dari ini, lebih kecil dari positif ya. Kalau positif itu lebih kecil dari 0,001. Kalau kamu mendekatinya dari negatif ya, itu hasilnya itu harus lebih besar dari min 0,001. Tapi kalau kamu mendekatinya dari arah positif ya, maka x-nya hasilnya itu harus lebih kecil dari 0,001. Ini maksudnya bukan x ya, tapi fx nih. Nah, ini fx. Maaf saya keliru ya. Oke, nah seperti ini. Kalau udah kita cari nih, kita sorong ya. Tinggal sorong ya. Oke, nah di sini kita cari nih. Kita cari sekarang yang mendekati ini nih, fx-nya ya. Fx-nya ini yang mendekati ini. Kalau pakai Python, pakai Java, ya tinggal masukin aja syarat ini ya. Syarat ini kamu masukin ke syarat while. Kalau nanti kita tugas besarnya bikin software numerik ya. Nah, ini nanti jadi syarat while nih. Nah, kita cari di sini yang 0,0001 di mana nih? Yang kurang dari ini mulai 0 ya. Nah, di sini dia ya. Di sini udah, ini karena ini adalah 6 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini kan 10 pangkat min 4 ya. Ini 10 pangkat min 5. Nah, berarti di sini nih. Nanti kita kasih aja warna ini ya. Maka akar penyelesaiannya sama dengan berapa tuh dia? 9,000 apa dari 0 ya, 061 9,000061. Betul ya. Oke, nah ini ya, cocok gak sama metode analitis? Cocok ya, 9. Nah ini kan sama nih, walaupun errornya cuman 0,00061 ya. Nah ini kan masih di bawahnya ini fx-nya ya. Oke, itu ada deh ya tentang metode secant ya. Oke, itu aja. Minggu depan kita kuis ya, pakai 2 metode sebelumnya sama 2 metode yang ini secant ya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.